Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Citra Mediana dari kelompok 6. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang konsep dari Aktiva. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada saya itu Alia, ada Hana, Gea, Anissa, Aulia, dan juga ada Natasha. Pengertian aktiva. Aktiva merupakan segala kekayaan yang dimiliki perusahaan sebagai sumber daya yang dapat berupa benda atau hal yang dikuasai dan sebelumnya diperoleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan masa lalu. Menurut Financial Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan, aktiva adalah suatu manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai maupun dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Adapun beberapa pengertian menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Al-Haryono Yusuf, aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang bisa dinyatakan dalam suatu uang. Kedua, menurut Sumarso SR, aktiva adalah bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan dan merupakan sumber daya bagi perusahaan untuk melakukan usaha. Sumber pembelanjaan menunjukkan siapa yang membelanjakan kekayaan. Maka aktiva harus selalu sama dengan sumber pembelanjaannya. Pihak yang menyediakan sumber pembelanjaan mempunyai hak klaim terhadap aktiva perusahaan. Yang ketiga, menurut Slamet Surgiri, aktiva adalah kekayaan yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan pada pihak lain atau untuk tujuan administratif diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Yang keempat, menurut Gill, aktiva ialah uang tunai, barang dagang, tanah, bangunan atau gedung, dan peralatan atau sejenisnya yang bernilai yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari aktiva itu sendiri. Jadi, untuk karakteristik dari aktiva itu tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada secara umum dan juga ada yang utama. Pertama, kita akan membahas tentang karakteristik dari aktiva secara umum terlebih dahulu, dan di dalam situ terdapat 6 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adanya karakteristik manfaat di masa mendatang, atau pemakaiannya dapat berbeda-beda seperti potensi jasa dan juga sumber-sumber ekonomi. Lalu yang kedua adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktivanya itu sendiri. Yang ketiga berkaitan dengan entitas tertentu. Keempat menunjukkan proses akuntansi. Kelima berkaitan dengan dimensi waktu. Dan keenam berkaitan dengan karakteristik keterukuran. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang karakteristik aktiva yang secara utama, itu ada 3 hal. Yang pertama memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau masa yang akan datang. Kedua dikuasai oleh suatu unit usaha. Dan yang ketiga hasil transaksi dari masa lalu. Setelah membahas tentang karakteristik dari aktiva, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aktiva dan juga contoh dari aktiva. Yang pertama yaitu ada aktiva lancar atau current asset. Aktiva lancar atau aset lancar adalah aktiva yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Nah, aktiva lancar itu sendiri umumnya terdiri dari ada kas, piutang dagang, surat berharga, piutang pendapatan, piutang wesel, beban dibayar di muka, perlengkapan, dan juga persediaan. Yang pertama ada kas, yaitu segala aset yang ada di dalam kas perusahaan atau setara dengan kas yang disimpan dalam bentuk bank dan dapat diambil kapanpun. Lalu yang kedua ada piutang dagang, yakni tagihan dari suatu badan usaha kepada debitur yang disebabkan oleh penjualan produk secara kredit. Lalu yang ketiga ada surat berharga, yaitu kepemilikan saham atau obligasi perusahaan lain yang bersifat sementara atau sewaktu-waktu dapat dijual kembali. Lalu yang keempat, ada piutang pendapatan, yakni penghasilan yang telah menjadi hak tetapi belum diterima pembayarannya. Lalu yang kelima ada piutang wesel, ialah surat perintah penagihan kepada individu atau badan agar dapat melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh temponya itu sendiri. Yang keenam ada beban dibayar di muka, ialah beban yang dibayar di awal tetapi belum menjadi kewajiban pada waktu yang bersangkutan. Lalu yang ketujuh ada perlengkapan, yaitu perlengkapan yang digunakan dalam sebuah bisnis dan memiliki sifat yang habis pakai.
Lalu yang kedelapan ada persediaan barang dagang, yakni barang yang dibeli untuk dijualkan kembali. 2. Aktiva tetap atau fixed asset. Aktiva tetap atau fixed asset merupakan salah satu elemen dari aset pada neraca yang digunakan dalam perusahaan. Menurut Firdaus 2010-177 menyatakan bahwa aktiva tetap adalah aset yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Tidak dimasukkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan dan merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material. Jenis aktiva tetap yaitu terdiri dari 2. Yang pertama, aktiva tetap berwujud atau tangible asset. 2. Aktiva tetap tidak berwujud atau intangible asset. Menurut Marisi P. Purba 2013.2, perolehan aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian. Yang kedua, penciptaan sendiri. Yang ketiga, pertukaran. Yang keempat, penyerahan oleh pemegang saham sebagai penyetoran modal. 3. Investasi atau penyertaan atau investment. Investasi atau penyertaan adalah aktivitas penempatan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Investasi atau penyertaan terdiri dari 2, investasi dagang dan investasi properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang jenis aktiva dan contoh aktiva. Yang keempat, ada aktiva lain-lain atau other investment. Aktiva lain-lain atau other investment adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan aktiva yang telah dibuat sebelumnya. Aktiva lain-lain terdiri dari 1. Aktiva yang tidak digunakan untuk operasi. 2. Piutang pemegang saham. 3. Beban yang ditangguhkan. 4. Aktiva jangka pendek yang tidak termasuk dalam aktiva lancar. Adapun aktiva lain. 1. Aktiva moneter atau monetary asset adalah klaim untuk sejumlah rupiah di masa yang akan datang tanpa memperhatikan perubahan daya beli uang atau pos-pos aktiva yang besarnya tidak terpengaruh oleh perubahan nilai uang atau rupiah. Akan tetapi, daya beli klaim tersebut untuk dipertukarkan dengan potensi jasa lain akan berubah. Kedua, aktiva non-moneter atau non-monetary asset adalah pos-pos yang besarnya terpengaruh oleh perubahan nilai uang atau aktiva yang mempunyai klaim untuk menerima potensi jasa yang daya belinya konstan. Selanjutnya, dasar penilaian aktiva. Hendrickson menyebutkan bahwa ada 2 jenis nilai pertukaran yang dapat digunakan, yaitu nilai keluaran dan nilai masukan. Yang pertama, nilai keluaran. Nilai keluaran didasarkan pada jumlah kas atau penghargaan lain non-kas yang diterima suatu unit usaha bila suatu aktiva potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha tersebut karena suatu pertukaran. Dasar penilaian yang dapat digunakan untuk nilai keluaran adalah sebagai berikut. A. Discount future cash receipt or service potential. B. Harga keluaran sekarang atau current output price. C. Nilai setara kas sekarang atau current cash equivalent. D. Nilai likuidasi atau liquidation value. Kemudian ada pengakuan aktiva. Pengakuan merupakan pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam struktur akuntansi sistem pembukuan, sehingga jumlah tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Konsep number 5 menyatakan pengakuan suatu pos didasarkan pada 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu definisi atau definition. Maksudnya adalah bahwa suatu hasil transaksi akan masuk dalam struktur yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan keuangan bila mana mempengaruhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua, keterukuran atau measurability.
Maksudnya adalah bahwa kejadian ataupun pos tertentu harus mempunyai makna tertentu yang dapat diukur jumlah rupiahnya dengan reliabilitas yang cukup tinggi. Yang ketiga ada relevansi atau relevance. Maksudnya adalah bahwa informasi yang terkandung dalam kejadian atau pos mempunyai daya untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan pemakai informasi. Yang keempat ada reliabilitas atau reliability. Maksudnya adalah bahwa informasi tersebut menggambarkan keadaan yang dipresentasikan secara teruji, verifiable, dan netral. Yang kedua yaitu nilai masukan. Nilai masukan dapat menunjukkan nilai maksimum perusahaan atau produk perusahaan tidak memiliki harga pasar sehingga tidak mungkin untuk memperoleh nilai keluaran. Dasar penilaian yang dapat digunakan untuk nilai masukan adalah sebagai berikut. A. Cost historis. B. Cost masukan terkini atau current input cost. C. Discount future cost. D. Standard cost. Selanjutnya, saya Natasha Dwi Kencana Anggraini akan menjelaskan tentang pengukuran aktiva. Pengukuran berarti memberikan nilai numerik atau kuantifikasi aktiva dalam satuan moneter, bukan pengukuran dalam satuan fisik. Meskipun pengukuran biasanya dapat dilakukan dalam satuan fisik dan dapat juga dalam satuan moneter. Selanjutnya ada tujuan pengukuran dari aktiva. Yang pertama ada sebagai langkah dalam pengukuran laba. Yang kedua sebagai langkah dalam proses penyajian posisi keuangan untuk memenuhi informasi yang harus dicapai. Yang ketiga ada laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Yang terakhir ada membutuhkan evaluasi untuk mendukung manajemen. Selanjutnya ada pengukuran atas aktiva dalam akuntansi. Yang pertama ada nilai-nilai pertukaran atau exchange value. Adalah nilai-nilai yang berlaku di pasar karena adanya transaksi jual beli. Yang kedua ada nilai perubahan atau conversion value. Adalah nilai-nilai yang terbentuk karena faktor-faktor produksi. Kesimpulan, aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu di mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Dengan mempelajari pentingnya aktiva, disimpulkan aktiva dapat mewujudkan potensi penghematan dan aktiva juga dapat digunakan untuk mengurangi resiko perusahaan. Aktiva sangat penting untuk dipelajari karena aktiva merupakan aset tetap, yaitu sumber daya fisik yang digunakan perusahaan dalam jangka panjang. Aktiva dapat memaksimalkan kekayaan dengan melacak dan menilainya secara akurat. Dengan mempelajari konsep aktiva secara profesional dan menganalisis catatan aktiva yang akurat di neraca perusahaan, dapat memberikan manfaat seperti menunjukkan profitabilitas dan status keuangan perusahaan, membuat laporan skor yang akurat, meningkatkan nilai dan sikap positif terhadap perusahaan, serta mampu meyakinkan pemenang saham dan menarik investor. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kami berikan kepada kalian semua dapat bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.